semuanya. Kita ketemu lagi ya di episode kali ini. Masih tentang sepeda, review sepeda-sepeda baru ya. Kali ini Polygon Stratos C yang juga barusan keluar ya. Angin segar juga loh. Kalau kita perhatikan ya, bagaimana sepeda-sepeda bermerek-merek itu di 2026 itu sudah hampir ya dibilang tidak ada di pasaran, tidak beredar. Kenapa? Ya karena harganya sudah selangit. Harganya sudah selangit, siapa yang berani dengan pasar yang kayak gini? Harganya aja sudah hampir-hampir nggak terjangkau. Ya begitulah. Tapi Polygon ini berani dan konsisten meluncurkan lagi seri baru Stratos C ini yang menurut saya kok ya tepat waktu ya. Sebetulnya nggak tepat waktu, sebetulnya agak terlambat sedikit, harusnya sebelum-sebelumnya. Tapi ya nggak masalah. Ya, kenapa kok saya melihat sepeda ini sangat menarik? Ya, menarik sekali. Apalagi menarik untuk dimiliki. Karena satu, event-event sekarang ini sudah menjauh dari event balapan-balapan yang menuntut performa-performa yang gimana gitu ya. Bukan berarti tidak ada, masih ada. Tapi sekarang event-event itu lebih condong ke event yang merangkul banyak masyarakat untuk ikut. Ya, jadi masyarakat orang-orang biasa seperti Anda dan saya bisa mengikuti event ini ya dengan cut off time yang jauh lebih lunak begitu, lebih friendly, sehingga kita orientasi sepedaannya itu lebih enjoy jalan-jalan dan touring begitu ya. Lihat aja event-event Audax yang jauh-jauh semakin banyak ya. Event-event Grand Fondo yang double fondo dan sebagainya yang sudah tembus 150 km, 300 km, 400, 600 km EJJ yang pesertanya banyak sekali. Ya. Belum lagi yang ultra 1500-an, itu sekarang sudah ada double, 2. Bentang Jawa dan East Java Journey, bayangkan. Siapa tahu nanti berikutnya ada Lintang Flores juga. Lintang Flores 1000 km ya. Nah, otomatis sepeda-sepedanya yang dipakai kan ya sepeda-sepeda endurance. Nah, kalau mau pakai sepeda aero, kalau mau pakai Colnago Y1 RS punyanya Pogacar ya silakan. Tidak ada salahnya. Tapi lebih baik kalau misalnya kita menggunakan sepeda yang tepat guna ya. Lagian loh, sepeda-sepeda yang endurance itu sangat-sangat amat bersahabat di kantong. Nah, itu seperti Polygon Stratos C ini ya. Kalau dilihat Polygon Stratos C yang seri C7 itu harganya dibanderol 40 juta retail dengan spek yang sudah merupakan kalau menurut saya high end. High end kenapa? Karena Anda dapat di i2 loh, elektronik, walaupun 105. Itu tetap high end loh, menurut saya. Saya mending pilih 105 di i2 daripada Ultegra. Kenapa? Anda diberi sprocket 1136. Kalau Anda beli Ultegra nggak dapat. Ayo, beli lagi kan sprocketnya. Buat apa? Ambil aja 105, minta sprocket yang 1136.
50-34 beres. Anda mau climbing pohon kelapa masih bisa. Rasionya jadi 0,9. Melebihi 1:1. Oke. Nggak usah bahas di situ lebih lanjut. Kita langsung ke poligon stratos C-nya. All carbon ACX. Ini versinya poligon, grade karbonnya itu adalah ACX all round. Wheelsetnya juga sudah karbon. Walaupun wheelsetnya itu miliknya mereknya Polygon WR4. 4 saya rasa ya itu berarti 4 cm ya. Lebih dari cukup wheelset all round. Ya. Nah, 2 tahun yang lalu saya pernah mereview Giant Defy, yaitu Giant yang all round, Giant untuk perjalanan-perjalanan jauh. Defy Pro dibanderol 70 juta. Itu seri Pro ya. Yang Defy biasa, Defy Advance tidak masuk. Karena kalau masuk pun harganya 60 jutaan. Pasti Anda mikir-mikir ya sekalian ngambil yang Pro aja. Distributornya itu mikirnya demikian. Bandingkan dengan Polygon Stratos C ini 40 juta. Dengan spek yang sama 105 di i2-nya. Cuman mungkin dia menang di wheelsetnya karena dia pakai wheelset miliknya Giant wheelsetnya itu. Tapi saya rasa wheelsetnya Polygon ini asal dia sekelas dengan misalnya kayak Hyperloon gitu ya, Windspace, aku rasa no problem. Ya, di mana lagi Anda bisa dapat sepeda baru? Spek di i2 105. All carbon frame, carbon wheelset, kabel dalam, integrated handlebar kayaknya. Seharga segitu. Susah loh carinya. Coba Anda ke Cannondale Super 6, dapat 105 dia itu. Pasti bandrolnya 10 juta di atasnya. Specialized? Enggak dapat malahan. Lain-lain? Enggak ada juntrungannya yang model baru 2026. 2026 loh ya. Hanya Polygon Stratos C ini. Ya. Saya suka juga desain modelnya, seat stay-nya sudah ke bawah sedikit begini. Ya, modern desain, ya. Apa perlu dikata? Secara harga tidak salah sudahan. Sudah tidak salah. Menurut saya sudah bottom itu. Menarik harganya. Menarik sekali bottom. Ya. Menarik. Nah, yang lebih menarik itu pembahasan untuk geometrinya justru. Karena kalau justru Anda tahu karakter sepeda ini, wah, maka keputusan untuk membeli akan lebih yakin, ya kan? Kalau soal harga kan bisa tawar-tawaran gini. Tapi kalau secara geometri, oh ini geometrinya cocok untuk aku. Wah, yaitu snap beli. Tapi berhubung saya nggak dapat apa-apa dari Polygon ya, saya hanya untuk mereview karena saya suka begitu. Dan Anda perlu informasi-informasi ini sebelum membeli. Ya, dan saya juga lihat di YouTube yang membahas tentang Stratos C8 ini tidak ada mungkin yang akan saya bahas sedalam ini sekarang ini geometrinya. Oke, ayo. Kita lihat dulu apa sih yang menjadi keunggulan dari Polygon Stratos C ini. Pertama-tama dia sudah menyatakan bahwa itu pure road, pure joy. Sepeda all round yang Anda bisa enjoy. Ya, berarti
Ada kemungkinan loh Anda beli sepeda, Anda tidak bisa enjoy. Bener kan? Udah keluar ratusan juta tapi Anda tidak bisa enjoy. Karena apa? Itu sepedanya itu terlalu apa? Mendikte Anda untuk berposisi sekian, kian, speed sekian. Kalau enggak, sepeda ini enggak akan jalan. Aduh, cek angele, cek sorone duwe sepeda iki. Tapi lain dengan sepeda Polygon 100C ini. Ya, ini sudah fun, sudah enak. Ya, apa yang membuatnya enak itu pertama-tama kalau dilihat secara visual ini higher stack untuk kenyamanan endurance. Seat stay-nya lebih ke comfort karena dia itu agak itu ya ke depan ya. Jadi Anda tidak perlu long reach. Belakang kan long reach gini ya. Ke depan jadi Anda duduknya bisa posisinya agak upright begitu ya. Jadi punggung Anda itu tidak perlu membungkuk sampai sekian derajat begitu loh. Ya, sampai di bawah 45 derajat dan sebagainya. Enggak, 60 derajat gitu aja sudah enak. Ban bisa sampai 34. Wah, enak sekali ban 34 ini. Ya, dipompa 50 PSI. Kalau tubeless malah bisa 40 PSI. Wah, jendul, empuk. Enak sekali untuk perjalanan panjang 300 kilo. 400 kilo, Anda tidak terasa fatigue di tangan dan di leher. Wah, tidak fatigue. Nanti saya jelaskan. Ya, tentang inovasi lah. Kompetitor lainnya juga sama-sama inovasinya ya. Tapi saya suka dengan drawbarnya yang sudah integrated semua. Walaupun sebetulnya saya tidak terlalu suka dengan kabel dalam, angel, perawatannya, ya. Tapi tidak apa, itu sudah bawaan. Langsung aja ke geometri. Yang membuat sepeda ini unggul yaitu pertama, kita langsung lihat ke seat tube angle 73,5 untuk size M. Nanti saya bandingkan ya side to side dengan Colnago-nya Pogacar. Jadi supaya Anda, nah ini Colnago-nya Pogacar itu size M 74. Dia lebih upright lagi. Ya. Seat angle-nya. Kenapa? Seat angle yang upright itu membantu Anda untuk powernya gede. Ya, jadi Polygon Helios C ini tetap memberikan Anda power besar dan Anda tidak perlu duduk terlalu belakang. Ya, gitu. Dua-dua sama, cuman yang punyanya Pogacar lebih ekstrim. Dia 74, Polygon Helios C ini 73,5. Setengah derajat aja, tapi pengaruhnya besar. Kemudian head tube angle-nya ini loh yang mempengaruhi Anda apakah Anda ini nanti posisinya itu jorok ke depan atau santai begitu. Kalau di Polygon head tube angle-nya 72 size M. Jangan kaget kalau punyanya Pogacar head angle-nya 73 ekstrim, 73 Polygon 72. Jadi makanya Anda kalau misalnya melihat Pogacar, kepalanya itu di depan, ya kan? Hampir kena handlebarnya itu. Dia di depan terus. Kalau Polygon, Anda bisa santai dan upright begini posisinya itu. Wah, enak sekali. Ini dua geometri ini aja yang sudah membuat Anda langsung, wah ini sepeda untuk saya ini. Cocok kayaknya, saya enggak suka bungkuk-bungkuk. Dan saya suka jarak jauh. Udah. Iya kan? Gampang kan? Yang ketiga yaitu wheelbase. Oke, kita lihat wheelbase. Wheelbase-nya Polygon ini untuk size M yaitu 995.
wheelbase-nya. Kalau untuk Colnago, nggak tertera wheelbase-nya. Nggak masalah, kalau wheelbase-nya nggak tertera, kita lihat chainstay. Chainstay-nya 414. Kalau Colnago, chainstay-nya 408, ya kan? Agresif sekali ini sepedanya Colnago ini. Sedangkan Stratos ini sepedanya lebih stabil di belakang. Wheelbase-nya serta chainstay-nya lebih panjang. Ya, sehingga apa? Anda bisa duduk dengan enak, sepeda itu Anda genjot, dia stabil untuk perjalanan lurus jauh itu Anda stabil sekali. Kalau Colnago yang punyanya Pogacar itu twitchy, ya begitu. Komparasi yang bumi dan langit kan. Ya saya sekalian aja komparasinya dengan Colnago punyanya Pogacar biar Anda tahu sepeda relax itu kayak apa, sepeda yang agresif itu kayak apa. Gitu. Yang terakhir ini mungkin head tube-nya, panjangnya berapa head tube? Nah, head tube-nya 136. Berarti head tube-nya itu panjang, tinggi maksudnya, bukan panjang, tinggi. Sehingga apa? Sehingga leher Anda itu tidak perlu ndangak begini loh. Kalau rendah kan ndangak ya, sampai ndangak begini. Karena ada rendah. Ya, kalau Anda tidak mau kan pasang spacer ya. 1 cm, 2 cm begitu. Lah kalau Anda spacernya terlalu tinggi kan ya sepedanya kelihatan jelek. Ya masa Colnago yang seperti itu dikasih spacer lagi kan ya lucu. Ya kan. Colnago-nya Pogacar itu kan handlebarnya itu kan hampir slam gitu ya, nggak ada spacernya. Ya masa Anda kasih spacer. Loh kok mencuat? Nah lucu. Karena itu bukan untuk Anda, itu bukan sepeda relax begitu. Di Colnago head tube-nya berapa? 126, hampir selisih 1 cm loh tingginya. Jadi di Colnago ini Anda pasti bungkuk, leher Anda pasti juga begini. Begitu. Jadi jangan beli Colnago ini kalau memang Anda untuk perjalanan suka audak, suka bukan enggak boleh. Ya, jelas kan ya. Sepeda mana ya. Senjatanya itu loh jelas sudah diperuntukkan untuk ini, untuk itu tuh jelas. Jadi saya sekalian bandingkan Stratos C dengan yang lebih ekstrim aja. Kalau saya bandingkan Stratos C dengan Stratos S, perbandingannya itu cuma sedikit gitu. Ya. Jadi bagaimana? Ingat loh, event-event yang ada di Indonesia ini sekarang sudah cenderung ke yang jauh-jauh. Bukan event-event yang performance yang mencari individual performance. Ya, walaupun di event tersebut ada individual performance. Tapi itu sudah enggak bukan menjadi bukan menjadi sorotan utamanya. Yang menjadi sorotan utamanya itu ya di perjalanan Anda itu. Seperti kemarin Gravel Blitar. Walaupun yang juara 1, juara 2, juara 3 ini. Tapi itu enggak kalah penting dengan peserta yang sangat antusias menjalani event tersebut itu loh. Ya, bukankah itu yang dicari oleh panitia event organizer. Ya, yaitu peserta yang banyak. Ya ngapain balapan terus makanya pesertanya cuman ya enggak sampai 50 biji. Ya mendingan saya adakan juga yang non competition dengan peserta 1000. Sangat menguntungkan kan dari sisi ekonomisnya. Dari sisi pesertanya juga diuntungkan karena dia bisa menikmati begitu.
Nah, menikmati apa? Sepedanya, juga perjalanannya, juga view-nya, juga kotanya, semua dapat semua. Dan biasanya kalau ada event-event seperti itu, pasti orang akan keluar untuk membeli sepeda baru. Nah, Polygon Stratos C. Walaupun saya nggak dibayar siapa-siapa, nggak sedikit pun, 1 sen pun saya nggak dapat dari Polygon. Itu semua murni karena saya senang membuat review-review ini. Apalagi kalau saya bisa membuat review yang baru, memberi informasi-informasi baru. Lebih luar biasa lagi. Ya. Prediksi saya ke depan, ya sudah. Sepeda-sepeda seperti inilah yang akan lebih sellable, ya, lebih laku. Sepeda-sepeda yang membuat Anda ingin berpetualangan sepedaan, touring, ikut outdoors, jalan-jalan, menikmati pemandangan, apalagi Indonesia ini. Ya. Sekali lagi, sudah jangan pikirkan kondisi ekonomi yang sekarang ini, enggak usah bermuram-muram. Life goes on. Berjalan terus, menggelindinglah terus seperti roda sepeda. Jangan sampai roda sepeda Anda mandek. Apalagi mandek, wis mandek kena lempung. Nyandet di lumpur. Wah, double-double. Bad luck-nya. Ya, lupakan semua itu. Gelindingkan roda sepedaan Anda. Ikuti event macam-macam sepeda. Ya, saya lagi sangat antusiasnya ini menyambut Promocom. Nanti saya bisa jadi road captain lagi di Juni. Kemudian yang Oktober Glenmore. Itu yang jauh lebih exciting. Ya. Oke. Polygon Stratos C. Begitulah penjelasan saya. Ya. Jadi 100% 100% kepuasan kalau misalnya harganya tidak terlalu mahal lah. Dan jangan compare lain dengan yang lain-lain deh. Ya toh. Karena Polygon ya kelasnya Polygon. Anda tahu sendiri dari dulu sampai sekarang Stratos itu best seller loh ya. Stratos baik Stratos seri misalnya seri yang rendah maupun seri yang up selling semua. Tidak seperti Helios kan. Stratos lebih best selling. Oke. Sekian itu saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.